Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menggelar tes kemampuan akademik (TKA) tahun 2026 secara bertahap mulai April untuk jenjang SD dan SMP. Untuk jenjang SMP, TKA dilaksanakan pada 6-16 April 2026 dan dibagi dalam 4 gelombang. Sementara itu, jenjang SD berlangsung pada 20-30 April 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Pugu Harnoto, SSTP, MM, menjelaskan bahwa pelaksanaan TKA mengacu pada Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026. Tes ini bertujuan untuk mendiagnosis capaian pembelajaran siswa melalui pengukuran kemampuan akademik selama proses belajar berlangsung. Yang pertama, kita sampaikan terima kasih ya, kesempatan ini untuk memberikan informasi begitu ya kepada masyarakat khususnya di dunia pendidikan. Kita tahu bahwa dasar dilaksanakan tes kemampuan akademik atau TKA untuk pendidikan dasar ini ya, baik itu SD maupun SMP. Ini di Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026. Di mana ini tujuannya adalah untuk mendiagnosis ya. Jadi anak-anak yang selama pembelajaran kita tahu bahwa mulai adanya dampak COVID-19 itu ya, ada banyak pembelajaran yang sifatnya daring, kemudian evaluasi atas pembelajaran itu tidak dilakukan dalam bentuk ujian atau mungkin tes kemampuan akademiknya. Sehingga melalui Permendikdasmen Nomor 9 2026 ini diharapkan nanti ada juknis pelaksanaannya juga untuk anak-anak sekolah dasar yang khususnya kelas 6, kemudian yang SMP kelas 9 ini dilaksanakanlah tes kemampuan akademik ini untuk mengukur tingkat kegiatan belajar mereka nanti dalam bentuk evaluasi itu. Terus bagaimana peran TKA dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini? Saya kira karena ini mengembalikan lagi, kita ibaratnya kita gugah lagi lah gitu ya, anak-anak tidak ada yang namanya belajar tanpa evaluasi. Ya, oleh karenanya dengan evaluasi ini nanti secara tidak langsung literasi ya, kemampuan baca anak, kemudian numerasi, kemampuan hitung anak-anak ini kita bangkitkan lagi. Kemampuan atau kemampuan dasar ya dari anak-anak ini nanti bisa menjadi modal awal karena anak-anak sekarang ini bisa membaca tetapi terkadang lemah dalam kemampuan memahami. Kemudian bicara numerasi, berhitung juga begitu, hal-hal yang sifatnya dasar. Mereka cenderung banyak bergantung kepada digitalisasi sekarang, AI misalnya. Nah, dengan adanya TKA ini kan bagaimana kemampuan anak untuk mempelajari sekali lagi dalam literasi maupun numerasi itu. Total peserta TKA tahun ini mencapai 11.229 siswa yang tersebar di 605 lembaga pendidikan. Untuk jenjang SD, gelombang pertama dan kedua dilaksanakan pada 22-25 April, sedangkan gelombang ketiga dan keempat berlangsung pada 27-30 April. Pelaksanaan TKA telah menggunakan sistem Computer Assisted Test, CAT, di masing-masing sekolah dan didahului dengan gladi bersih. Materi yang diujikan meliputi matematika, bahasa Indonesia, serta survei karakter dan lingkungan belajar. Guna menjamin kelancaran pelaksanaan, Dinas Pendidikan menerjunkan 636 pengawas ruang ke seluruh lembaga. Dinas juga menegaskan bahwa hasil TKA bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk pemetaan mutu pendidikan, bukan sebagai dasar pemeringkatan sekolah. Kedepan, Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk berharap adanya petunjuk teknis, juknis, yang lebih rinci dalam pelaksanaan TKA. Khususnya bagi siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, tes ini diharapkan mampu menjadi alat evaluasi untuk mengukur capaian belajar mereka secara komprehensif. Dari Nganjuk, Yohanes Arberto melaporkan.